والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، insyaallah melanjutkan pembahasannya pada daras Al-Hadiyah Asyara, pelajaran yang ke-11, yakni tentang mubtada dan khabar. Masih melanjutkan pembahasan tentang mubtada dan khabar pada pelajaran yang ke-11 ini. Kemarin sudah dijelaskan beberapa hukum, beberapa kaidah terkait dengan mubtada dan juga terkait dengan khabar. Pada pertemuan sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan atau dalam pelajaran ini. Nah, kemudian sesudah itu di akhir pelajaran ini, pada pelajaran ke-11 ini ada rangkuman ataupun ringkasan atau kesimpulan dari pembahasan tentang mubtada dan khabar sebelumnya. Pada halaman ke-94 disebutkan di sini ba'du ahwalil mubtada'i wal khabari. Ba'du ahwalil mubtada'i wal khabari. Sebagian, jadi ba'du itu sebagian atau di antara ahwal, keadaan-keadaan mubtada dan khabar. Jadi yang disebutkan di sini sebagian atau di antaranya. Berarti apa? Tidak semuanya, tidak semua keadaan, tidak semua hukum ataupun kaidah pada mubtada dan khabar disebutkan di sini. Tapi hanya sebagiannya saja, dan di sini yang disebutkan yang pokok atau yang inti dari hukum-hukum ataupun dari keadaan-keadaan mubtada dan khabar, atau keadaan-keadaan yang mendasar pada mubtada dan khabar. Awalan yang pertama, ahwalul mubtada'i, keadaan-keadaan mubtada. Di sini ditunjukkan dengan mode kolom, supaya lebih memudahkan untuk memahami. Pada kolom yang pertama, al-mubtada'u mubtada. Dan di situ penggunaan mubtada dalam kalimat supaya lebih jelas mana yang menjadi mubtada. Dan tentunya kalau dalam satu kalimat yang satu itu sebagai mubtada, yang satunya tentu itu menjadi khobarnya. Jadi bukan semuanya menjadi mubtada, tetapi tentu salah satu itu mubtada dan yang satunya adalah khobar. Nanti bisa diketahui, bisa diteliti mana itu mubtada dan mana pula itu khobar. Kemudian pada kolom yang kedua disebutkan jenis atau keadaan dari mubtada tersebut, yakni terkait dengan ta'rif dan tankir, terkait dengan ma'rifah dan nakirahnya atau nakirahnya. Jadi keadaan mubtada itu ma'rifah ataukah keadaan mubtada itu nakirah? Itu pada kolom yang kedua.
Kemudian yang berikutnya, keadaan mubtada dari sisi letaknya. Ya, dari sisi letak mubtada tersebut, yakni muqaddamun, ya, didahulukan. Ya, muqaddamun, didahulukan, artinya berada di awal kalimat. Atau muakhkharun, diakhirkan, ya, di akhir kalimat. Ya, maksudnya apa? Khobar itu mendahului mubtada'nya. Itu maksud dari muakhkhar, ya, mubtada muakhkhar. Jadi mubtada yang diakhirkan, yakni diakhirkan dari khobarnya. Khobar mendahului mubtada. Ya, secara asal mubtada itu yang didahulukan, mubtada itu yang di awal kalimat. Tetapi dalam beberapa keadaan itu bisa mubtada diakhirkan. Misalnya ini. Kemudian pada kalam yang berikutnya, sababu taqaddumihi au ta'akhurihi. Sababu taqaddumihi au ta'akhurihi. Jadi sebab taqaddum tadi terkait dengan pada kalam yang sebelumnya, ya, muqaddam atau muakhkhar, ya, didahulukan atau diakhirkan. Nah, itu ada sebabnya. Maka di sini disebutkan sababu taqaddumihi, sebab mendahulukannya, sebab mubtada itu didahulukan, atau ta'akhurihi, atau mengakhirkannya. Jadi mengakhirkan mubtada. Jadi ini sebab mendahulukan mubtada atau sebab mengakhirkan mubtada. Ya, ini pembagian kolom pada pembahasan ini tentang ahwalul mubtada. Nah, kemudian ditunjukkan dengan contoh, ya, supaya lebih jelas, ya, langsung dipraktekkan, ditunjukkan dengan contoh kalimat, kemudian terkait dengan tadi keadaan mubtada tadi. Kalimat yang pertama, Allahu ghafurun. Allahu ghafurun. Allah itu Maha Pengampun. Ini satu jumlah isinya, ya, kalimat yang sudah sempurna, ya, jumlah mufidah. Tentunya dia tersusun dari mubtada dan khabar. Ya, mubtadanya yakni lafzul jalalah. Ya, Allahu ini sebagai mubtada, ya, lafzul jalalah. Ya, kalau itu mubtada, maka tentu yang satunya adalah khabar. Yaitu lafaz ghafurun ini sebagai khabar. Nah, pada pembahasan ini tadi yang dibahas adalah mubtada'nya. Ya, tadi yakni pada lafzul jalalah Allahu ini sebagai mubtada. Lalu bagaimana keadaan mubtada dalam kalimat ini, dalam contoh ini terkait dengan ma'rifah atau nakirahnya? Disebutkan ma'rifatun, ya, ma'rifah. Ya, keadaan mubtada'nya pada kalimat yang pertama ini ma'rifah, ya, lafzul jalalah, ya, isim yang paling ma'rifah. Ya, ini. Kemudian dari sisi letaknya, muqaddamun, didahulukan. Ya, di situ lafzul jalalah letaknya di awal kalimat, didahulukan daripada khabarnya. Maka dikatakan muqaddamun, didahulukan. Ya, sababu taqaddumihi. Ya, kalau dia dikatakan muqaddamun, maka pada pembahasan berikutnya dikatakan sababu taqaddumihi, sebab mendahulukannya, sebab mendahulukan mubtada. Apa? Huwa al-aslu, dia adalah asalnya. Jadi mendahulukan mubtada itu asalnya, aslinya. Secara asal mubtada itu didahulukan. Seperti pada contoh ini. Ini keadaan mubtada yang pertama, ma'rifah muqaddam. Secara asal demikian. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua, contoh, ajibun kalamuhu. Ajibun kalamuhu. Ya, ajib, apa? Menakjubkan, ya, menakjubkan atau mengagumkan. Kalamuhu, ucapannya. Ya, maksudnya ucapannya itu mengagumkan. Ya, mana di sini mubtada'nya?
kalamu, ya, pada lafaz kalamu itu mubtada'nya. Jadi bukan pada lafaz ajibun, bukan. Tetapi pada lafaz kalamu, kalamuhu atau kalamu itu mubtada'nya. Berarti ajibun itu sebagai khobar, ya. Karena kalau yang satu mubtada, maka yang satunya pasti khobar, itu ya. Nah, kemudian keadaan mubtada tersebut kalamu ma'rifatun, dia ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Kalamu ini diidhafahkan pada dhamir ha. Idhafah pada dhamir. Dhamir itu termasuk ma'rifah. Kemudian idhafah pada dhamir berarti idhafah pada ma'rifah. Berarti ma'rifah. Nah, karena idhafah pada ma'rifah itu menjadikan mudhaf ma'rifah. Ya, berarti kalamu di sini ma'rifah. Karena dia idhafah pada dhamir, ya. Kemudian dari sisi letaknya mu'akhkharun, ya, mu'akhkharun diakhirkan, ya, diakhirkan. Kalamu ini sebagai mubtada letaknya di akhir, didahulukan khobarnya, atau khobar itu mendahului mubtada tersebut. Khobarnya tadi ajibun itu didahulukan, mendahului mubtada'nya. Kalamu sebagai mubtada diakhirkan. Ya, kenapa? Sababu taqaddumihi, sebab mendahulukannya hadza jaizun. Hadza jaizun. Ini boleh. Ini boleh. Dalam keadaan yang seperti ini, bagaimana? Ya, kalau diperhatikan di situ salah satu sebabnya, karena di situ mubtada idhafah, ya, pada ma'rifah, ya, menjadi mudhaf. Ini boleh diakhirkan seperti ini. Artinya boleh apa? Boleh diakhirkan atau boleh tetap didahulukan sebagaimana asalnya. Jadi boleh dikatakan kalamuhu ajibun sebagaimana asalnya. Mubtada didahulukan kalamuhu ajibun. Atau boleh dibalik seperti ini, mubtada'nya diakhirkan ajibun kalamuhu. Ya, tadi tepatnya karena mubtada di situ idhofah, ya, kalamuhu, ya, idhofah berupa mudhaf. Ini boleh. Kalau seperti yang contoh pertama tadi, Allahu ghafurun, kalau dibalik bagaimana? Seperti yang kedua, menjadi ghafuran Allahu, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Allahu ghafurun harus demikian. Tidak boleh ghafurun Allahu. Ya, karena berbeda keadaan mubtada'nya itu. Wallahu a'lam, menurut sebagian pendapat demikian, ya. Karena tadi ya, kalamuhu itu idhafah pada ma'rifah. Berikutnya yang kedua atau yang ketiga, contoh kalimatnya. Aindaka sayyaratun. Aindaka sayyaratun. Di sisimu ada mobil, atau maksudnya kamu memiliki mobil, kamu punya mobil. Ini mubtada'nya sayyaratun itu mubtada'. Kalau indaka, inda itu zaraf. Ya, zaraf tidak mungkin menjadi mubtada'. Pasti dia khobarnya atau yang terkait dengan khobar. Berarti mubtada'nya pada sayyaratun. Ya, sayyaratun itu mubtada'. Inda itu khobar. Kemudian sayyaratun sebagai mubtada', jenisnya, keadaannya nakiratun, nakirah. Ya, sayyaratun, ya, tanpa alif lam, tanpa idhafah, ya, pada ma'rifah, ya, berarti dia nakirah dengan tanwin, ya, nakirah sayyaratun. Kemudian letaknya mu'akhkharun, diakhirkan. Ya, ini mubtada yang diakhirkan, sayyaratun. Kenapa? Ya, jadi kalau di sini dikatakan mu'akhkharun, berarti pada pembahasan atau pada kolom berikutnya dikatakan sababu ta'akhurihi, sebab mengakhirkannya, sebab mengakhirkan mubtada. Apa? Likaunil mubtada'i nakiratan
wal khabari syibha jumlatin likaunil mubtada'i nakiratan, karena keadaan mubtada itu nakirah, ya, keadaan mubtada nakirah. Kemudian wal khabari syibha jumlatin, dan khabarnya berupa syibhu jumlah, ya, mubtada itu nakirah, khabar syibhu jumlah, maka ini harus diakhirkan mubtadanya, ya, mubtadanya diakhirkan, khabarnya didahulukan, seperti ini, indaka sayyaratun. Ya, jadi dari dua syarat tadi, mubtadanya nakirah dan khabar berupa syibhu jumlah. Contoh yang keempat, afillahi syakkun, afillahi syakkun, apakah pada Allah itu ada keraguan? Apakah pada Allah syakkun, ya, keraguan, ada keraguan? Di sini hamzahnya istifham, ya, tidak termasuk. Kemudian fillahi, fillahi, fi huruf jar. Kemudian lafzul jalalah, isim yang dijarkan oleh harf tersebut. Berarti fillahi ini susunan jar wa majrur. Ya, jar wa majrur, ya, tersusun dari huruf jar dan isim yang dijarkannya. Dan ingat, jar wa majrur ini juga termasuk syibhu jumlah. Kemudian mubtadanya berarti syakkun. Ya, syakkun itu mubtada. Bagaimana keadaan mubtadanya? Syakkun. Ya, itu nakiratun, nakirah. Ya, mubtadanya nakirah. Kemudian khabarnya tadi fillahi jar wa majrur. Maka di situ mubtada muakhkharun, diakhirkan. Syakkun itu diakhirkan. Kenapa? Likaunil mubtada'i nakiratan wal khabari syibha jumlatin. Karena keadaan mubtada itu nakirah dan khabar itu berupa syibhu jumlah. Ya, mubtadanya nakirah, syakkun. Kemudian khabarnya syibhu jumlah, yakni jar wa majrur, yakni fillahi. Maka dalam keadaan yang seperti ini, dua syarat tadi, ya, mubtada nakirah dan khabar itu syibhu jumlah, maka di situ mubtada diakhirkan, ya, muakhkhar. Ya. Jadi kalimat yang ketiga dan keempat ini sama sebabnya, ya, atau keadaannya, yaitu mubtada nakirah dan khabar berubah syibhu jumlah. Maka mubtada muakhkhar diakhirkan. Ini. Berikutnya yang kelima, man ghaibun, siapa ghaib, siapa yang tidak hadir, siapa yang absen atau bolos, ya. Ini. Man ghaibun, siapa yang ghaib, siapa yang tidak hadir. Kira-kira mana yang menjadi mubtada? Mana yang menjadi pokok pembicaraan di sini? Ya, pada man, siapa? Ya. Nanti bisa dilihat pada jawabannya untuk lebih meyakinkan, untuk lebih mengetahui. Mungkin dibantu dengan jawabannya. Misalkan Ahmadu ghaibun. Man ghaibun? Ahmadu ghaibun. Siapa yang tidak hadir? Ahmad tidak hadir. Nah, di situ Ahmadu ghaibun. Ahmadu sebagai mubtada, ghaibun sebagai khabar. Ya, pada jawabannya. Nah, sehingga dengan dibantu jawaban tadi kita tahu kedudukan masing-masing kata tersebut. Ahmadu sebagai mubtada, ghaibun sebagai khabar. Maka dalam kalimat pertanyaan juga seperti itu. Sama. Ghaibun berarti khabar. Berarti man, isim istifham ini mubtada. Ya, man mubtada, ghaibun khabar. Kemudian jenisnya man itu isim istifham. Isim istifham ini termasuk isim yang nakirah. Ya, isim istifham ini termasuk isim yang nakirah. Sehingga di sini nakiratun, nakirah. Ya, mubtadanya adalah man, ya, berupa isim istifham. Dia jenisnya atau keadaannya nakirah. Kemudian letaknya muqaddamun, ya, muqaddamun, didahulukan. Kenapa didahulukan mubtada tersebut yang berupa isim istifham?
Likaunil mubtada'i isma istifhamin. Likaunil mubtada'i isma istifhamin. Karena keadaan mubtada itu isim istifham. Mubtada'nya berupa isim istifham. Ya, jadi dia harus didahulukan karena terkait dengan isim istifham. Jadi isim istifham itu harus selalu berada di depan, di awal kalimat. Ya, isim istifham itu harus selalu berada di awal kalimat. Entah itu dia sebagai mubtada ataukah sebagai khobar, dia harus berada di awal kalimat. Dalam contoh yang ini tadi, isim istifham man itu sebagai mubtada, maka dia berada di awal kalimat, maka mubtada'nya muqaddamun didahulukan. Contoh yang keenam, man anta. Man anta, siapakah engkau? Ya, di sini yang menjadi pokok pembicaraannya, yang menjadi mubtada'nya pada lafaz anta, bukan pada man, tetapi pada anta. Ya, bukan pada isim istifham man, bukan, tetapi pada anta. Ya, bedakan dengan yang kelima tadi. Kalau man ghaibun, contoh yang kelima tadi, di situ man itu mubtada. Tetapi pada man anta, man itu bukan mubtada, mubtadanya pada anta. Ya, tadi seperti pada contoh kalimat kelima, untuk memudahkan memahami, untuk membantu dengan melihat pada jawabannya. Itu salah satu cara ya, salah satu cara untuk mengetahui dengan melihat pada jawabannya. Tapi sebelum itu tentunya tadi dilihat, diperhatikan mana yang menjadi pokok pembicaraan di sini. Intinya pada lafaz mana. Man ghaibun, pada mannya, pada isim istifhamnya. Adapun pada man anta, di situ yang menjadi pokoknya pada anta. Siapakah engkau? Ya, ini anta, ini yang menjadi pokok pembicaraannya. Sehingga ini mubtada'nya. Dan tadi dibantu dengan jawabannya. Jawabannya misalkan ana talibun. Ana talibun. Saya seorang pelajar. Ya, ana ini kan menggantikan anta dalam pertanyaan tersebut. Berarti dia kedudukannya sama dengan anta. Ana talibun. Ana sebagai mubtada, talibun sebagai khabar. Ya, berarti ana tadi menggantikan anta. Berarti kalau ana mubtada, maka anta juga mubtada. Kemudian talibun sebagai jawaban dari man. Ya, talibun sebagai jawaban dari man. Talibun sebagai khobar, maka berarti man itu juga khobar. Oke ya. Jadi untuk membantu kalau mau masih mungkin kesulitan atau kebingungan, tadi dibantu dengan jawabannya untuk melihat, untuk menentukan mana mubtada, mana khobar. Ya, man anta, ana talibun. Ya, tampak ya di situ mana mubtada'nya, mana khobarnya. Berarti di sini anta mubtada, man isim istifham itu khobar. Nah, anta ini dhamir. Ya, anta itu dhamir. Dhamir termasuk isim yang ma'rifah. Sehingga di sini jenisnya mubtada ma'rifatun ma'rifah. Karena berupa dhamir. Kemudian dari sisi letak bagaimana? Anta mu'akhkharun, diakhirkan. Ya, diakhirkan. Ya, mubtada ini didahului oleh khobarnya. Khobarnya didahulukan di depan, di awal kalimat, baru kemudian mubtada. Kenapa? Likaunil khobari isma istifhamin. Karena khobar itu berupa isim istifham. Khobarnya yaitu man itu berupa isim istifham. Tadi sudah disampaikan, isim istifham ini harus berada di awal kalimat. Ya, sehingga ketika isim istifham itu menjadi khobar, ya sudah, dia harus berada di awal. Berarti khobarnya harus diawalkan, didahulukan, mubtada'nya diakhirkan. Karena khobar berupa isim istifham harus berada di awal, maka mubtada'nya diakhirkan. Ini contoh yang berikutnya, sabian yang ketujuh. Dalam kalimat ataupun dinukil dari ayat,
Wa an tasumu khairul lakum. Wa an tasumu khairul lakum. Dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Di sini mubtada'nya antasumu. Ya, antasumu. Ya, berupa apa? Masdar muawwal, ya, disebut dengan masdar muawwal, antasumu. Ya, masdar muawwal ini dari sisi jenis dia termasuk ma'rifah, bukan nakirah. Ya, disebutkan di sini ma'rifah dan ma'rifah. Jadi antasumu ini sebagai mubtada, ya, dia keadaannya ma'rifah. Kenapa masdar muawwal ini dihukumi ma'rifah? Li'anna taqdira siyamukum khairul lakum. Karena takdirnya, ya, masdar muawwal tersebut takdirnya atau kalimat tersebut takdirnya maknanya adalah siyamukum khairul lakum. Ya, kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. Nah, di sini tampak siyamukum, siyamu. Ini diidhofahkan pada kum, pada dhamir kaf. Ya, idhofah pada dhamir. Dhamir termasuk ma'rifah. Ya, berarti di sini mudhofnya menjadi ma'rifah. Ya, siyamu sebagai mudhof, dia ma'rifah. Ya, karena idhofahnya pada dhamir. Ya. Nah, di sini siyamu dia ma'rifah. Ini takdir dari antasumu tadi. Ya, sehingga karena siyamu ma'rifah, maka antasumu juga ma'rifah. Ya, masdar muawwal tersebut ma'rifah. Ini, jadi untuk mengetahui keadaan masdar muawwal, apakah dia ma'rifah atau nakirah, ya, dilihat takdirnya, maknanya ini. Ya, di sini tampak bahwasanya masdar muawwal itu takdirnya menjadi isim yang ma'rifah, maka masdar muawwal itu termasuk ma'rifah. Ini, ya. Dan ini di sini masdar muawwal, ya, ma'rifah, ya, menjadi mubtada, ya. Kemudian muqaddamun, ya, letaknya muqaddamun, didahulukan di awal kalimat. Kenapa? Huwal aslu, dia asalnya demikian. Ya, secara asal demikian. Ya, mubtada itu didahulukan, mubtada di awal kalimat. Apalagi di sini dia berupa masdar muawwal. Ya. Ini. Jadi ini beberapa keadaan mubtada. Ya, sebagai ringkasan dari apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya tentang hukum-hukum mubtada, keadaan-keadaan mubtada. Ini. Kemudian yang berikutnya, setelah mubtada tentu yang terkait dengan mubtada khabar. Kemudian yang kedua, ahwalul khabari. Ahwalul khabari, keadaan-keadaan khabar. Ya, al-khabaru, khabar nanti ditunjukkan pada kalimat-kalimat yang di bawahnya, yang bergaris bawah dia, yang menjadi khabar. Kemudian di sampingnya adalah nau'uhu, jenisnya, jenis dari khabar, ya, yakni sebagaimana kemarin dibahas, ya, ada beberapa jenis khabar, yakni mufradun, mufrad, khabar mufrad. Artinya, maksudnya apa? Bukan berupa jumlah. Jadi pengertian mufrad pada khabar, yakni khabar itu bukan berupa jumlah, bukan berupa kalimat, ya, tapi berupa satu lafaz, satu kata. Ya, jadi pengertian mufrad itu adalah satu lafaz, satu kata, bukan kalimat. Ini. Kemudian jenis yang berikutnya jumlatun, jumlah. Khabar berupa jumlah, khabar berupa kalimat. Dan kemudian jenis berikutnya syibhu jumlatun, syibhu jumlah, yang menyerupai kalimat. Ini jenis-jenis khabar. Kemudian ditunjukkan dengan contoh masing-masingnya. Awalan yang pertama, ad-dinu yusrun. Ad-dinu yusrun. Ya, agama itu mudah. Ya, agama itu mudah. Ya, ad-dinu di sini mubtada. Kemudian yusrun itu sebagai khabar. Ya, yusrun ini khabar. Jenisnya apa?
Bagaimana keadaan khobar ini? Ya, berupa satu lafaz, satu kata, yusrun. Maka ini jenisnya adalah mufradun, mufrad. Khobar mufrad. Yakni berupa satu lafaz, satu kata. Bukan jumlah atau bukan kalimat. Sini. Kemudian yang kedua, al-mudarrisu indal mudiri. Al-mudarrisu indal mudiri. Pak guru di sisi, di samping Pak kepala sekolah. Ya, di sini al-mudarrisu mubtada. Kemudian khabarnya, ya, di sini mengambil pendapat yang lebih mudah ya untuk awal, untuk permulaan. Khabarnya adalah inda. Ya, khabarnya adalah inda. Inda ini termasuk apa? Zaraf. Dia menunjukkan tempat. Ya, itu zaraf. Berarti jenisnya khabar adalah syibhu jumlatin. Syibhu jumlah. Ya, yang menyerupai kalimat. Yakni zarfun. Ya, zaraf. Ya, berupa zaraf. Inda ini zaraf. Ya, menjadi khabar dalam kalimat ini. Salisan yang ketiga, kalimat atau contoh yang ketiga. At-tullabu fil mal'abi. At-tullabu fil mal'abi. Para pelajar itu ada di lapangan atau di tempat bermain. Ya, al-mal'ab ya, tempat bermain atau lapangan. At-tullabu ini sebagai mubtada. Ya, kemudian khabarnya fil mal'abi. Fil mal'abi. Fi itu huruf jar. Kemudian al-mal'abi isim yang dijarkan oleh huruf tersebut. Berarti di sini susunan dari jar wa majrur ya. Fil mal'abi. Ini jar wa majrur. Ini menjadi khabar. Berarti khabarnya nau'uhu jenisnya syibhu jumlatun. Syibhu jumlah. Yakni al-jar wa majruru. Berupa jar wa majrur. Ya, huruf jar beserta isim yang dijarkannya. Ini jenis khabar. Yang ketiga, ya, syibhu jumlah, yakni jar wa majrur. Rabi'an yang keempat, an-niyatu mahalluhal qalbu. An-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu ya, mahalluha, tempatnya, al-qalbu, di hati. Tempatnya adalah hati atau qalb atau jantung ya. Biasanya diartikan hati. Ya, jadi niat itu tempatnya hati, di hati. Ini. Nah, di sini an-niyatu. An-niyatu di sini sebagai mubtada. Ya, kemudian khabarnya di situ yang bergaris bawah ya, bagaimana yang sebelumnya, yakni mahalluha al-qalbu. Mahalluha al-qalbu. Ini semua sebagai khabar. Bukan hanya mahalluha atau mahallu saja, ataupun juga bukan hanya al-qalbu saja, tetapi kesemuanya ini. Mahalluha al-qalbu. Ini semua menjadi khabar dari an-niyatu. Ya. Khabarnya apa? Ya, yang jelas bukan mufrad, bukan berupa satu lafaz, satu kata, karena ada beberapa kata di sini. Berarti dia berupa jumlah, berupa kalimat. Ya, mahalluha al-qalbu, ini satu jumlah, satu kalimat, yakni jumlah ismiyah. Ya, kalau dikatakan jumlah ismiyah, berarti dia tersusun dari mubtada dan khabar. Mahalluha, mahallu itu sebagai mubtada, al-qalbu sebagai khabar. Ya, jadi mubtada khabar, satu susunan ini, satu kalimat ini mubtada khabar, jumlah ismiyah, ini menjadi khabar dari mubtada yang sebelumnya, yang di awal tadi, yakni an-niyatu. Ini ya, jadi ini khabar yang berupa jumlah ismiyah. Khabar itu berupa susunan mubtada dan khabar. Ya, ini. Kemudian yang kelima, kalimat atau contoh yang kelima, khamisan, al-islamu yajubbu ma kana qablahu. Al-islamu yajubbu ma kana qablahu. Ya, Islam itu ya yajubbu, menghapus,
ya, menghapus maka qablahu, apa saja yang sebelumnya. Ya. Ya, yang dimaksud dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Ya, Islam itu menghapus apa saja yang sebelumnya, dosa kesalahan yang sebelumnya. Ini al-Islamu dalam kalimat ini sebagai mubtada. Ya. Al-Islamu mubtada. Kemudian khabarnya yajibu makana qablahu. Ya. Berupa satu jumlah, satu kalimat. Karena tidak tersusun, karena susunannya dari beberapa kata, bukan sekedar satu kata, satu lafaz, tidak. Tapi dari beberapa kata membentuk satu jumlah, satu kalimat. Dan ini diawali dengan fi'al. Yajibu itu termasuk fi'al, bukan ism. Ya, kalimat atau jumlah yang diawali fi'al, maka disebut jumlah fi'liyah. Yajibu maka naqabalahu, ini jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh fi'al, tersusun dari fi'al dan fa'il. Yang utama, yang pokok fi'al dan fa'il. Kemudian mungkin ada tambahannya maf'ul bih atau yang lainnya. Ya, jumlah fi'liyah ini yajibu maka naqabalahu, ini menjadi khabar dari mubtada yang awal tadi, al-Islamu. Ini ya, yajibu ini fi'al, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir. Ya, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Ya, jadi takdirnya yajibu huwa secara makna ya. Hanya saja di situ tidak tampak atau tidak ada wujudnya dhamir huwa tersebut. Ini khabar yang berupa jumlah fi'liyah. Jadi ini contoh-contoh khabar sesuai dengan jenisnya masing-masing. Khabar mufrad, khabar syibhu jumlah, maupun khabar jumlah. Ya, ditunjukkan dengan contoh-contoh kalimat ini. Ya, jadi ini beberapa keadaan mubtada dan khabar. Ya, sebagai ringkasan ataupun untuk memudahkan memahami, ya, untuk membantu memudahkan memahami apa yang sudah dipelajari sebelumnya tentang mubtada dan khabar. Ya. Ada yang ditanyakan dari ini? Ini yang manhubun saman anta. Ya, sebabnya beda sama khabar. Likaunil mubtada'i, yang berikutnya likaunil khabari. Jadi man ghaibun itu mubtada'nya ism istifham. Man itu sebagai mubtada, ism istifham pada kalimat man ghaibun. Kalau pada kalimat man anta, nah, di situ man ism istifham itu menjadi khobar. Ya, maka dia didahulukan. Ya, ini. Jadi berbeda sebabnya. Likaunil mubtada'i yang pertama tadi, dan yang kedua likaunil khobari. Ism istifhamin, berupa ism istifham. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin tambah sedikit pada bacaan pelajaran sesudahnya, satu bacaan ya, insyaallah sebentar. Ad-darsu ats-tsaniyah asyarah, pelajaran ke-12. Qala al-mudarrisu urahhibu bikum fil yaumil awwali minal 'amil jadidi. Saya menyambut kalian ya, urahhibu bikum, saya menyambut kalian fil yaumil awwali, pada hari pertama, minal 'amil jadidi, dari tahun yang pertama. Tahun yang baru, alaikum minal 'amil jadidi, tahun baru. Maksudnya tahun pelajaran ya, bukan tahun Masehi, wallahu a'lam. Tahun pelajaran yang baru.
Mata wasaltum min biladikum, kapan kalian tiba dari negeri-negeri kalian? Qala Ahmadu, Ahmad berkata menjawab, wasalna qabla usbu'ain. Wasalna qabla usbu'ain. Kami tiba sepekan yang lalu. Ya, qabla usbu'ain, sepekan yang lalu. Qala al-Husainu, Al-Husain berkata, amma ana fawasaltu amsi. Amma ana fawasaltu amsi. Adapun saya, maka saya sampai kemarin. Kalau saya baru tiba kemarin. Qala Aliyun, Ali berkata, ana wasaltu yaumat thulatsa'i. Ana wasaltu yaumat thulatsa'i. Saya sampai yauma pada hari Selasa. Yaumat thulatsa'i, pada hari Selasa. Wa dhahabtu ila Makkah bi'ada'il amrati, dan saya pergi ke Makkah untuk menunaikan umrah. Wa baqitu hunaka salasata ayyamin, dan saya tinggal di sana di Makkah salasata ayyamin, selama 3 hari. Wa raja'tu al-barihata, dan saya pulang al-barihata kemarin malam atau tadi malam, ya, al-barihata. Qala al-mudarrisu ahlan wa sahlan, ya, selamat datang. Qala Jamalun, Jamal berkata, ya ustazu, wahai pak guru, wahai pak dosen, atasmahu li an ajlisa amamaka? Atasmahu li an ajlisa amamaka? Apakah Anda memperkenankan saya, memberikan izin pada saya supaya saya duduk di depan Anda? Inna hadzal maq'ada khalin. Inna hadzal maq'ada khalin. Sungguh tempat duduk ini kosong. Ya, khalin, kosong. Ya, asalnya khaliyun, kemudian yaknya dihilangkan, khalin, ya, kosong. Fa inna sahibahu tuya qaiduhu al-amal madiyah. Fa inna sahibahu, karena sungguh pemiliknya, pemilik bangku tersebut, ya, tuya qaiduhu, ya, arti secara makna dikeluarkan, ya, tuya qaiduhu, diputus ikatannya, ya, maksudnya dikeluarkan. Al-amal madiyah, pada tahun yang lalu. Al-ama, ya, dibaca dengan fathah, ya, al-ama al-madiyah, pada tahun lalu. Ini akan dijelaskan dalam pembahasan insyaallah. Qala al-mudarrisu, ijlis haitsu syi'ta. Ijlis haitsu syi'ta. Duduklah dimanapun engkau mau. Ya, haitsu syi'ta, dimanapun engkau mau. Qala az-Zubairu, az-Zubair berkata, la uridu an ajlisa tahta mirwahati, fa inna dzalika yadurruni. La uridu an ajlisa tahta mirwahati. Saya tidak ingin duduk di bawah mirwahah, kipas angin. Ya, saya tidak ingin duduk di bawah kipas angin. Fa inna dzalika yadurruni, karena sungguh itu memadarati saya, itu mengganggu saya. Apa ajlisu khalfa jamalin? Apa ajlisu khalfa jamalin? Maka apakah aku duduk di belakang Jamal? Apakah saya boleh duduk di belakang Jamal? Qala al-mudarrisu, la mani'a ladayya. La mani'a ladayya. Tidak ada penghalang pada saya. Tidak ada masalah, tidak ada penghalang pada saya. Ya, silahkan. Ya, maksudnya demikian. Ya. Qala Jamalun, aina safarta fi aqwati sayfi hadhihi sanata ya ustadhu? Aina safarta fi aqwati sayfi hadhihi sanata ya ustadhu? Di mana engkau safar, engkau bepergian, fi aqwati sayfi, pada liburan as-sayf, liburan musim panas. Ya, as-sayf itu musim panas. Hadhihi sanata, pada tahun ini. Kemana Anda pergi pada liburan musim panas pada tahun ini, wahai Ustaz? Qala al-mudarrisu, sang guru berkata menjawab, ila Indonesia. Ila Indonesia, ke Indonesia. Maksudnya safartu ila Indonesia, saya pergi ke Indonesia. Qala Jamalun,
Alam tamurra bi Kuala Lumpur? Alam tamurra bi Kuala Lumpur? Tidakkah Anda lewat atau singgah di Kuala Lumpur? Tidakkah Anda itu lewat atau singgah atau mampir, ya? Tidakkah Anda singgah di Kuala Lumpur? Qala al-mudarrisu, bala, iya, demikian. Apa? Singgah di Kuala Lumpur. Walakinnani lam amkus fiha tawilan. Ya, walakinnani lam amkus fiha tawilan. Akan tetapi saya tidak tinggal di sana, di Kuala Lumpur, tawilan, pada waktu yang lama. Ya, saya tidak tinggal lama di sana, di Kuala Lumpur. Ya. Jadi sekedar mampir atau singgah sebentar, tidak lama. Qala Jamalun, kam labista sama ya ustadu? Kam labista sama, berapa lama engkau tinggal? Ya, labista, engkau tinggal sama di sana. Mana tadi? Kuala Lumpur, ya. Kam labista sama, berapa lama Anda tinggal di sana? Ya ustadu? Qala al-mudarrisu, labistu sammata yauman aw ba'da yaumin. Labistu, saya tinggal sammata di sana. Jadi sama, ya, sammata dengan sama tadi di atasnya itu sama. Labistu sammata, saya tinggal di sana. Yauman, satu hari. Aw ba'da yaumin, atau beberapa hari. Qala Jamalun, lau araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matari. Lau araftu, seandainya aku mengetahui, annaka ta'ti ila baladi, bahwasanya Anda datang ke negeri saya, lastaqbaltuka fil matari, sungguh saya akan menyambut Anda di bandara. Ya, berarti dia tidak tahu. Ya, seandainya tahu akan datang ke negerinya, maka dia akan menyambut gurunya di bandara. Asafarta ila Singapura aidan? Asafarta ila Singapura aidan? Apakah Anda juga bepergian ke Singapura? Ya, Singapura. La, ya, tidak. Artinya tidak ke Singapura, tidak mampir, tidak singgah ke Singapura. Qala Jamalun, alam tusafir ilaiha min qablu? Tidakkah Anda pernah pergi ke sana sebelumnya? Alam tusafir ilaiha min qablu? Apakah Anda atau tidakkah Anda pernah pergi ke sana, ke Singapura? Min qablu, sebelumnya, sebelum ini? Qala al-mudarrisu, na'am, ya, lam usafir ilaiha qattu. Lam usafir ilaiha qattu. Saya tidak pernah pergi ke sana sama sekali. Ya. Atau saya belum pernah pergi ke sana sama sekali. Ini. Kemudian ajib anil asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, mata wasal al-Husainu. Mata wasal al-Husainu. Kapan Husain datang? Kapan Husain tiba? Wasala amsi. Ya, wasala amsi. Dia tiba, dia datang kemarin. Ya. Sanian yang kedua, kam yauman baqiya aliyun fi Makkah? Kam yauman baqiya aliyun fi Makkah? Berapa hari Ali tinggal di Makkah? Baqiya salatata ayyamin. Ya, baqiya salatata ayyamin. Dia tinggal selama 3 hari. Kalisan yang ketiga, 5 la yuridu Zubairu an ayyajlisa tahta mirwahati. 5 la yuridu Zubairu ayyajlisa tahta mirwahati. Kenapa Zubair tidak ingin duduk di bawah kipas angin? Li'anna dzalika yadurruhu. Li'anna dzalika yadurruhu. Karena hal itu mengganggu dia. Yadurru, memadarati atau mengganggu. Ya, ini li'anna dzalika yadurruhu. Karena hal itu mengganggu dia, memadarati dia. Ini.
Rabi'an yang keempat. Aina safara mudarisu fi atlatis sayfi? Aina safara mudarisu fi atlatis sayfi? Kemana mudaris pergi pada liburan musim panas? Safara ila Indonesia ya. Safara ila Indonesia. Dia pergi ke Indonesia. Kam labisa fi Kuala Lumpur? Kam labisa fi Kuala Lumpur? Berapa beliau tinggal di Kuala Lumpur? Ya, labisa yauman al ba'da yaumin. Beliau tinggal sehari atau beberapa hari di Kuala Lumpur. Baik. Ini bacaan pada daras yang ke-12 As-Saniyah Asyara. Ada pertanyaan sebelumnya? Ini Filipina. Oh ya, ya beda cetakan ya, di cetakan lain Filipina. Ya, di sini Indonesia atau Kuala Lumpur. Kuala Lumpurnya sama. Ya. Bedanya Indonesia ya, yang satu Filipina. Ya, Hilal Filipina. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, untuk berikutnya insya Allah akan dibahas tentang maf'ul fihi. Ya, maf'ul fihi. Yang ini sudah dicontohkan pada daras yang ke-12 ini. Ya, nanti bisa dibaca dulu, diperhatikan, dipelajari. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasannya pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.